Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NIM 1032409 dari program studi hukum tata negara kelas C. Jadi di video ini adanya video ini itu untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah fikih Jinayah yang akan menjelaskan tentang jarimah hudud, jarimah kisos, dan diat, dan reformasi positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama ada jarimah hudud. Jarimah hudud itu merupakan tindak pidana dalam hukum Islam yang bentuk dan sanksinya itu telah ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun. Jarimah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jarimah hudud pertama itu meliputi kejahatan pokok seperti zina, qadzaf, terus minum khamar, pencurian, perampokan, riba, seperti itu, dan masing-masing memiliki hukuman khusus, misalnya rajam atau cambuk bagi yang berzina, terus potong tangan bagi orang yang mencuri, dan hukuman mati bagi pelaku pemberontakan dan riddah dalam kondisi tertentu. Dan selanjutnya ada jarimah hudud 2, itu merujuk pada bentuk pengembangan atau penjabaran lebih lanjut terhadap jenis-jenis jarimah hudud meskipun tidak menambah jenis baru. Hudud 2 itu biasanya digunakan mengkaji aspek-aspek pendukung, misalnya syarat pembuktian derajat pelaku dan batasan penerapan sanksi sesuai ijtihad para ulama. Yang selanjutnya ada jarimah kisos dan diat. Jarimah kisos dan diat berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh, terutama dalam konteks pembunuhan atau penganiayaan. Kisos sendiri itu bentuk pembalasan yang seimbang seperti luka dibalas luka, terus nyawa dibalas nyawa, atau pembunuhan dengan dibalas dengan hukuman mati. Terus prinsip ini tuh bertujuan untuk menciptakan keadilan sekaligus efek jerah. Namun pelaksanaan kisos itu bisa dibatalkan apabila keluarga korban itu memberikan maaf pada pelaku. Terus yang selanjutnya ada diat. Diat adalah kompensasi atau ganti rugi berupa pembayaran tertentu kepada korban atau ahli warisnya. Diat itu menjadi alternatif dari kisos dan dapat ditentukan berdasarkan jenis luka atau tingkat pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja. Dalam hukum Islam klasik jumlah diat telah ditentukan, tetapi dalam konteks negara modern itu bisa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Terus yang terakhir ada reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia itu merupakan proses integrasi prinsip-prinsip syariat ke dalam sistem hukum nasional. Ya, ini tuh mencerminkan respon umat Islam terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama namun tetap relevan dalam konteks kenegaraan yang majemuk. Positifikasi hukum Islam itu berarti mengubah hukum Islam yang non-kodifikasi menjadi hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara formal dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Nah, reformasi hukum ini dilakukan dengan pendekatan yang konstekstual dan inklusif yang mempertimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, tujuannya itu adalah agar hukum Islam tidak hanya hidup sebagai norma agama, tetapi juga berfungsi sebagai ranah hukum positif dan pelayanan publik, khususnya dalam bidang kekeluargaan, waris, dan perdata Islam. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan, dan mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan belum sesuai. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.